Hi everyone, welcome back into my channel, and this is about sastra. Yay! Hai everyone, gimana kabar? Nah, kabar kita di sini alhamdulillah baik-baik saja, dan kali ini kita bikin video sendirian saja karena saya bikin video di rumah. Kenapa di rumah? Karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk saya membuat video bersama teman-teman saya juga, karena satu dan dua tiga hal yang terjadi, jadi seperti itu. Jadi I have to decide, so I make the video at home today. Mungkin banyak teman-teman yang bertanya kenapa ya Sastra minggu ini hanya ada satu video. Ya, I want to post more video, but unfortunately the condition doesn't support me to do so. As you guys can see, Masya Allah sakit. Saat ini kondisi saya sedang seperti ini teman-teman. Jadi di hari Senin kemarin, totally sekarang sudah 3 hari saya mengenakan alat bantu ini karena memang saya mendapatkan kecelakaan teman-teman. Di hari Senin pagi seperti biasa ingin berangkat kerja di jam yang biasa juga. Alhamdulillah saya pastikan sudah berdoa sebelum keluar rumah, sudah berzikir sepanjang jalan, namun Masya Allah, Allah berkehendak lain gitu, dan saya percaya itu adalah yang terbaik untuk saya, dan Allah sudah tetapkan itu jauh sebelum saya lahir ke dunia ini, bahwasanya di hari Senin tanggal 27 Oktober Sastra harus seperti ini, di jalan ini, di jam ini, seperti itu. Jadi saya ditabrak oleh motor anak SMA yang saya assume dia terlambat ke sekolah. Jadi dia mengendarai motornya dengan begitu kencang sehingga mungkin dia tidak bisa mengontrol motornya sendiri, dan akhirnya motornya tidak bisa terkendali dan menabrak saya yang di depannya. Setelah saya cek, saya menemukan pergelangan tangan saya patah. This one. Alhamdulillah saat ini jari-jari masih saya bisa gerakan teman-teman, dan tulang bahu saya dislokasi. Jadi dipasang ini juga untuk membuat posisinya tidak bergerak seperti itu. Dan begitulah kondisinya. Jadi itulah mengapa di minggu ini saya tidak bisa posting banyak video seperti itu. Dan yang terakhir pun video yang saya posting adalah video tentang rasa rindu ingin kembali ke Malaysia. Masya Allah. Mohon doanya teman-teman ya, buat teman-teman juga yang di luar sana ataupun yang sedang menyaksikan video ini juga yang sedang dalam kondisi kurang baik atau kondisi sakit. Kita sama-sama doakan semoga Allah angkat sakit kita, semoga Allah berikan kesembuhan kepada kita semua, kepada orang-orang yang kita cintai, kepada orang-orang yang kita sayangin, agar bisa kembali sehat seperti sedia kala dan kembali bersama dengan orang-orang yang kita sayangi. Saya bisa kembali mengajar because I miss my student that much. Rasanya seperti ini guys, ternyata ya. Bahkan pakai celana aja susah sekali. Ya Allah. Baiklah guys, nah ada sebuah video yang akan kita reaksikan kali ini. Ada sebuah video akan kita reaksikan kali ini teman-teman, dan wow, kemarin saya walaupun tidak aktif gitu di dalam membuat video, tapi saya selalu memantau bagaimana Malaysia menjadi tuan rumah yang sangat luar biasa dan mendapatkan banyak perhatian dunia ketika menjadi tuan rumah ASEAN Summit seperti itu kemarin. Dan ada beberapa video yang dikirim oleh teman-teman sengaja sebelum, memang ini adalah video pertama kali saya memberitahu kabar ke teman-teman semua di media sosial yang saya miliki. Bahkan di Instagram pun saya belum memberi kabar kepada teman-teman semua tentang siapapun kecuali teman-teman yang di sekolah dan keluarga saja yang tahu kondisi saya.
seperti itu. Dan di direct message, Sastra, ayo react, kapan react tentang ASEAN Summit yang dilangsungkan di Malaysia. Dan video ini direkomendasikan oleh banyak banget di antara kalian. Dan kita langsung saja, bagaimanakah Malaysia menjadi host ataupun tuan rumah daripada ASEAN Summit 2025 ini. Keseruannya seperti apa aja dan informasinya seperti apa aja yang sudah kita rangkum, ini dia. 1, 2, 3. Oh, Masya Allah, ini pesawat daripada Perdana Menteri China yang tiba di Malaysia saat ketibaan. Dan what I love here about the PDRM, ini selalu look at that, memberikan rasa security, memberikan tetap ada sosok gagahnya, walaupun tradisionalnya pun masih ada menggunakan baju tradisional seperti ini. Terlihat gagah sekali dan berkelas pastinya. Oh, ketibaan daripada orang putih. Oh, disambut tarian. Oh, banyaknya penari-penari daripada, apakah ini pelajar daripada Malaysia ataupun mahasiswa-mahasiswa Malaysia yang menyambut. Dan saya bisa lihat bagaimana sang orang putih ini juga ikut merasa serono atau merasa berbahagia disambut dengan tarian tradisional dan pakaian tradisional seperti ini. Jarang-jarang loh orang putih ini bisa melakukan hal seperti ini, tari-tari seperti ini. Semoga ini bukan merupakan sebuah topeng semata untuk membuat Malaysia bahagia, Malaysia senang gitu. Karena memang orang ini setiap gerak-geriknya harus kita waspadai, kita curigai. Jangan menilai dia seperti apa yang terlihat, tapi kita harus bisa menilai apa yang ada di balik pikiran dia seperti itu. Dan once ketika dia melakukan ini di Malaysia, kalau saya berasumsi dia ingin menghibur orang Malaysia, dia ingin memberikan rasa senang ataupun rasa happy kepada orang Malaysia karena dia ada sesuatu yang dia incar dari Malaysia. Ya begitulah itu perasaan saya. Karena orang seperti itu dia tidak akan melakukan hal seperti ini kalau tidak ada ingin ataupun tidak ada maksud dan tujuannya. Kita tahu kan akal bulusnya macam mana, jadi he must do it in purpose, yaitu ingin membuat orang Malaysia bahagia sehingga keinginan dia dipenuhi ataupun dimuluskan jalannya seperti itu. Ya, begitulah. Itu perasaan saya saja. Oke, kita lanjut. Masya Allah. Okay, the roads are cleaner than ours in California. Those highways look a lot cleaner than some of the highways and main streets in Charlotte. Correct me if I'm wrong. But everyone thinks Malaysia is somehow a third world country still. Lol. Wow, I told you guys, ketika kami datang ke Malaysia dan selalu mengabarkan jalan kalian itu jalan yang sangat luar biasa, seperti jalan dibentangi karpet gitu, saking mulusnya, saking tidak ada untuk kita cari lubang kecil aja di jalan itu tidak ada gitu, saking jalan yang kalian miliki di Malaysia benar-benar mulus dan benar-benar rata, halus banget. If you guys always think that itu merupakan ya ucapan atau sugar coating yang diungkapkan oleh Sastra, Ajis ataupun Tika, tapi I don't think that it's only come from our opinion, and it's no longer an opinion but it's not a fact. Ketika satu dunia banyak orang, dan tidak hanya orang-orang yang ada di sini mengatakannya gitu, banyak youtuber asing juga, bahkan selebriti Indonesia juga mengatakan hal yang sama. Jalan kalian as another level is luar biasa banget. Dan itulah yang menjadi kunci daripada keberhasilan Malaysia. Jalannya di sini, jalan di kampung, jalan di mana sama mulusnya, Masya Allah. Here we go. Yang bilang Malaysia tuh negara di dunia ketiga tuh nggak pernah ke Malaysia. Apa nih? Oh, is a Perdana Menteri Brazil, if I'm not mistaken. Oh,
anniversary. Oh, birthday, I guess. Wow, dirayakan di ASEAN Summit ini. Very special. And this is the best, one of the best way of Malaysian people always do. I think that the leaders are sangat okay bagaimana untuk memberikan rasa nyaman, rasa persahabatan, rasa persaudaraan dengan berbagai macam cara. Ini pun merupakan hal sensitif menurut aku. Karena birthday kita itu gimana ya, itu merupakan very personal thing, dan apabila kita tahu itu dirayakan, wah, apalagi di ASEAN Summit yang dihadiri oleh banyak pemimpin dunia, menjadi incaran berita dunia saat itu, merupakan sebuah kehormatan. Dan hebatnya orang Malaysia sensitif di bidang hal tersebut. Mungkin it looks easy ataupun it looks like apa sih, kecil, tapi ini akan berimpact besar, akan hasil-hasil lobby, akan hasil-hasil pendekatan, pembicaraan, ataupun sesuatu yang disampaikan oleh Malaysia kepada Brazil, seperti itu. Canggih gitu cara ngelobinya gitu, smooth, halus gitu lah, nggak dengan minta aku mau ketemu anakmu. Tapi dengan hal seperti ini pun very personal, tapi very sweet menurut saya. Semua jurnalis Malaysia juga menyanyikan ini, dan ini sih another level. Oh, wow, look at his face, happy face. Look at that, a very clear happy face. Semua jurnalis Malaysia juga luar biasa banget penyambutannya. It's a simple thing guys, yang aku bilang tadi, tapi impactnya besar banget. Look at the smile of lady beside Perdana Menteri Brazil ini juga. Wes. Wow, Masya Allah, yes. Akhirnya di summit ASEAN ini yang terjadi di Malaysia, Timur Leste, itu dinobatkan menjadi anggota ke-11 dari ASEAN. Congratulations, welcome guys. Oh, orang Malaysia ke ibu itu? Timor Leste. Wow, it must be a very happy moment buat Timur Leste pastinya. Look at that, tears, happy tears, Masya Allah. Wow. Orang Malaysia emang juara. Sangat hangat banget memberikan selamat. Anton, you nangis kak? You cry Anton, everyone is crying. Subhanallah. Penantian 14 tahun guys dari Timur Leste, dan akhirnya mimpi mereka diwujudkan di ASEAN Summit. Dan yang terjadi, ini terjadi di Malaysia gitu. Malaysia berperan besar untuk Timur Leste. Nggak hanya sekarang sih, aku pernah lihat bagaimana Malaysia membantu Timur Leste saat itu benar-benar ketika mereka kelaparan, ketika mereka butuhkan atau perlukan pembangunan. Oh, luar biasa emang Malaysia kalau ngomongin bagaimana sangat sensitif akan hal-hal yang berkaitan dengan jiran maupun tetangga. Sebenarnya Indonesia kalau tidak salah juga pernah menjadi presiden ataupun ketua daripada ASEAN ini gitu beberapa tahun yang lalu, tapi ternyata diluluskannya ketika Malaysia menjadi chairman ataupun presiden daripada ASEAN di range tahun ini, seperti itu. Dan pasti nama Malaysia sangat dialu-alukan, dibangga-banggakan oleh orang-orang Timur Leste. Congratulations, dan saya juga ikut berbangga. Alhamdulillah akhirnya perjuangan teman-teman atau saudara-saudara yang ada di Timur Leste juga berhasil, dan semoga kita bisa maju bersama untuk hal yang lebih baik lagi di masa mendatang. Masya Allah. Oh,
Proud moment, proud moment. It's a proud moment indeed. Next distinguished guest, may I now invite Ya all Allah. guests of the chair on the stage for photo opportunity. Insya Allah akan menjadi kabar baik untuk rakyat Timur Leste juga, dan ekonomi Timur Leste insya Allah bisa lebih baik lagi. They sit side by side. Masya Allah, banyak jasa Malaysia untuk saudara-saudara serumpun. The declarations are on the admission of Timor Leste into ASEAN. Inilah bedanya Malaysia sama Indonesia ya. Yang berhijab pun boleh tampil His Majesty the Sultan of Brunei di KTT seperti ini ya. Nggak harus yang rambutnya cantik, badannya ramping, tapi Masya Allah, menggunakan kebaya khas Malaysia, kerudung khas Malaysia pun boleh tampil di acara besar seperti ini. Masya Allah, Puan ini sangat beruntung sekali karena bisa berada di antara presiden dan perdana menteri daripada ASEAN. Ya, ada presiden saya di situ. Itu beliau. Hormat, Pak. Gimana? His Excellency the President of the Republic of Indonesia. Wow, Masya Allah, I'm so proud. Inclusivity and sustainability. Wow, tema yang sangat bagus sekali. Sehat-sehat Pak Prabowo. Insya Allah ketika kita memiliki jangkauan wilayah yang lebih luas, insya Allah lebih luas juga rezekinya yang akan datang insya Allah ya. ASEAN sudah 11 negara di tahun 2025 ini. Yes. Emang beliau ini memang orangnya sangat humble ya guys. You look tired. More sweet. Oh, sweet. More candy. The journalists are asking for candy. And after? Oh, no way! Oh my god, it's real! They look like friends. Female bodyguard pulls slick move during ASEAN Summit. Malaysia Charlie's Angels. Look at that! No way! Wah! Pakai kerudung loncat ke mobil. It's impossible. Sebagai simulation. Malaysia ASEAN 47 Summit is the best ASEAN. Wow, the best one. Sekali kejayaan yang sangat besar, dan dalam sejarah yang merupakan pertemuan yang terbesar. Wow. Kita mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada yang berhormat PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim. Subhanallah. Menteri Luar. Betul. Terima kasih juga kepada delegasi-delegasi, terima kasih kepada seluruh jentera kerajaan, kementerian, pejabat awam yang bertukus-tumus, abang-abang polis kita, abang-abang bomber kita, abang-abang kesihatan. Wah, betul kita, sekali. dan Yang ada di balik layar yang bekerja media. pastinya. Menyatakan ribuan terima kasih kepada semua ketua negara yang dah hadir Datuk ke Bandar kuasa, Kuala Lumpur. perhimpunan ASEAN ini, dan kami sedaya upaya menyediakan perkhidmatan yang terbaik untuk semua delegat-delegat yang hadir dan juga rombongan-rombongan mereka, dan saya harap mereka telah pun mendapat satu kepuasan InsyaAllah. semasa berada di Kuala Lumpur, InsyaAllah. dan juga bermesyuarat dan membawa satu memori yang baik tentang Kuala Lumpur, di samping membawa balik outcome daripada summit, related summit, dan juga daripada ASEAN. So we're so excited. Delegasi And we have to Philippines. do a lot of preparations also.
Hope we can also do the same. Was great. A lot of good outcomes. They've set the bar really high. As Wow. 2026 comes, we're very pressured, but our excitement is even greater. So we're ready to welcome ASEAN to the Philippines. Oh, Mabuhay. next will be Maraming Philippines. salamat. So we're ready to welcome Prime Minister Anwar to the Philippines and teach him more Tagalog. It's a very good arrangement. And about Delegates the Indonesia. hospitalities, they have many to offer to us. And I hope it can be a example for the next host in the years to come. We are very, very honored to be chosen as the venue host for the third ASEAN Summit this year round. Malaysia indeed surpassed one of the best ASEAN Summit. Philippines, over to you. Over to you. Suka dengan budaya mereka, penasihat politik Amerika kongsi video kepulangan terus jadi bualan dan pujian netizen luar. Oh my god, ih lucu banget. Wow, keren banget. So aku bisa ambil kesimpulan tadi. Karena tahun depan itu mungkin presiden daripada ataupun kepemimpinan ASEAN ini akan berpindah dari Malaysia ke Philippines karena memang harus di-rotate kan dalam certain years. Jadi mereka delegasi Filipina itu merasa pressure gitu, tertekan bahwasanya harus bisa lebih bagus dari ini karena ini adalah yang terbaik sejauh ASEAN Summit yang pernah dilaksanakan, dan Malaysia membuktikan kepada lagi menaikkan standar daripada pelaksanaan sebuah ASEAN Summit untuk host-host berikutnya. Menurut aku secara personal, Malaysia sudah menjadikan ASEAN ini lebih bercahaya dan lebih bersinar lagi di mata dunia. Karena you know what, di tahun ini hampir semua pemimpin penting dunia hadir ikut atau join dalam ASEAN Summit yang diadakan di Malaysia. Jika mungkin kalau hostnya tidak di Malaysia, mungkin ceritanya akan sedikit berbeda. I do believe kenapa mereka mau datang ke Malaysia. Orang-orang penting ini yang sangat jarang bisa datang ke Asia pun jarang. Nah ini datang ke ASEAN guys. Southeast Asia itu kan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan jika tidak ada iming-iming sebuah kerjasama atau sesuatu profit yang sangat menguntungkan. Dan itu terjadi di Malaysia. Hati-hati Philippines, jangan sampai standarnya di bawah yang sudah dilakukan oleh negara Malaysia. Nah seperti itu guys, keren banget. Oh ternyata satu juga nih, ada lagi yang penting. Malaysia ada Charlie's Angel-nya. Nah itulah yang aku suka di Malaysia. Aku bilang tadi, kalau di Malaysia mereka selalu empower women the way they are. Yang berhijab pun, berbaju Melayu pun boleh tampil di antara pejabat-pejabat ataupun pemimpin-pemimpin dunia ataupun Southeast Asia di situ. Bahkan mereka tidak melarang polisi ataupun Charlie's Angel mereka untuk tetap menggunakan hijab. Mereka empower women dengan cara mereka sendiri. Kamu boleh menjadi seperti apa, bahkan tidak meninggalkan agamamu pun kamu boleh. Asalkan yang terpenting kamu lihat adalah tugas kamu, kinerja kamu seperti apa, bukan penampilan kamu. Berhijab silahkan. Masya Allah, luar biasa banget. Yang itu bisa aku bilang kenapa lagi Malaysia ini terbukti jago banget untuk melobi, kenapa Malaysia itu sangat disambut, sangat dekat banget dengan pemimpin-pemimpin dunia, yaitu hal-hal sekecil ini pun diperhatikan. Ulang tahun, kemudian not only the leaders tapi jurnalis-jurnalisnya pun seperti kayak ingin ikut menyukseskan ini dengan bukan sesuatu yang dibuat-buat, karena memang mungkin itu adalah sebuah defaultnya orang Malaysia ya. Jurnalisnya pun kayak you don't need to sing happy birthday song to him, tapi sampai dinyanyiin happy birthday song kepada Perdana Menteri Brazil yang lewat itu kan, what? These people are just journalists tapi they remember me and they sing happy birthday, which is a very personal to me. It's membuat dia berbunga-bunga, membuat dia berbahagia, dan membuat mereka pasti wow, Malaysia. Oke guys, itu aja dulu. Thank you so much for watching. Hope that you find this very good. If you find this very good, don't forget to thumbs up and if you enjoy this channel, don't forget to subscribe dan suka nama vlog from Asli Indonesia. Mohon doanya ya guys, agar cobaan ini bisa dilalui dengan baik.
oleh saya dan buat teman-teman semua yang sedang mendapatkan cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala. As for me, Malaysia boleh